Mita di sini. Dan gue Mintul. Hari ini kita bakal ngajak kalian ke sebuah pameran seni yang super unik dan penuh warna banget nih. Bener banget, Mit. Hari ini kita lagi ada di Mogus Studio yang bertepatan di Galeri Nasional Jakarta. Nah, ini tuh tempat berkaryanya salah satu seniman instalasi terbesar dari Indonesia. Gitu. Yap. Kita bakal ngajak kalian ke karya instalasi rajutan yang rajutannya itu mendunia banget. Karya salah satunya itu yang bikin Indonesia luar biasa banget nih. Seni rajut yang kalian bakal lihat nanti itu bukan sembarang rajut, guys. Itu tuh terumbu karang buatan yang terbuat dari limbah benang tekstil. Iya, limbah benang tekstil bekas. Gila banget sih. Nah, seni rajutan ini yang bakal kalian lihat bukan sembarang rajut-rajut biasa nih, yang rajut ecek-ecek. Ini terumbu karang buatan yang dibuat dari limbah tekstil. Nah, nama senimannya itu yaitu Mulyana, atau yang sering dikenal dengan Mang Moel. Dan percayalah, dunia rajutannya itu nggak seperti rajutan biasa loh. Betul. Siap-siap ikut bareng kita berdua untuk menjelajahi dunia Mogus Studio. Kalian mungkin pernah lihat instalasi seni yang besar dan detailnya gila. Nah, ini dia, Mulyana. Itulah spesialnya. Nah, Mulyana itu seniman Indonesia yang dikenal di kancah internasional karena instalasi dari rajutannya ini. Nah, Mulyana itu atau yang sering dikenal dengan Kang Moel adalah seniman asal Bandung. Nah, sekarang dia itu masih berkaryanya itu di Yogyakarta gitu. Nah, terus habis itu awalnya itu dia cuma coba-coba bikin rajutan-rajutan kecil, tapi ternyata teknik itu jadi identitas visualnya gitu, jadi identitas dari rajutannya dia gitu. Awalnya Mulyana ini emang suka sama dunia craft, tapi kemudian dia tuh menemukan jati dirinya di situ ketika bertemu dengan komunitas prajut di limbah industri tekstil itu. Dan yang paling menariknya lagi, karyanya itu selalu punya karakter yang lucu-lucu. Nah, nama makhluknya itu biasanya gurita mogus. Tapi di balik lucu itu ada pesan tentang laut yang sedang sakit. Nah, jadi selain indah, karya ini punya pesan lingkungan dari bahan-bahan yang dia pakai. Nah, sekarang nih, kenapa Mulyana milih terumbu karang untuk jadi karya-karya instalasinya? Ada ceritanya, Mit. Jadi, awal mula kenapa Mulyana bikin instalasi terumbu karang rajut ini, itu sebagai refleksi tentang hubungan manusia dan lingkungan. Dari situ tuh dia ngelihat betapa rapuhnya ekosistem laut di Indonesia, terutama karang yang semakin rusak. Padahal kita negara kepulauan. Benar. Nah, apalagi terumbu karang itu indah, lembut, tapi juga mudah rusak karena perubahan iklim dan ulah manusia kita sendiri. Benar banget. Nah, dan karakter itu tuh cocok banget digambarkan lewat rajutan-rajutan ini. Nah, tekstur-tekstur dari rajutannya itu lembut, detail, tapi terlihat hidup gitu loh. Dan bikin kita dari karya-karya Mulyana ini tuh kayak seakan-akan punya kepribadiannya sendiri. Itu jadi kayak bikin kita cocok banget buat menggambarkan kepribadian dari rapuhnya ekosistem laut kita. Nah, selain itu, dia ingin membuka percakapan dengan bagaimana limbah-limbah seperti benang bekas, tekstil bisa berubah jadi sesuatu nilai yang berharga banget nih. Nah, lewat rajutannya itu, Mulyana pengen banget gitu bikin kita ngerasain
kerusakan ekosistem itu tanpa harus nyemplung dulu nih ke laut. Bener banget, Mit. Jadi sebenarnya karya ini tuh bukan cuma seni ya, tapi itu adalah kritik sosial, lingkungan, dan bahkan refleksi spiritual. Nah, yang bikin unik, Mulyana tuh nggak kerja sendirian guys. Dia itu bermitra dengan komunitas perajut juga. Mereka jadi merajut ratusan, bahkan ribuan dan lebih elemen-elemen kecil. Terus elemen-elemen itu digabung dan jadi satu instalasi besar. Ada yang bentuknya terumbu karang, bentuknya jadi ikan, gurita imajinatif, sampai dunia bawah laut fantasi. Selain itu, Mulyana juga punya karakter ciptaannya dia sendiri ya, yang disebut gugus. Semacam tokoh imajiner yang muncul di beberapa karyanya. Katanya karya instalasinya itu bisa memakan waktu berbulan-bulan nih. Bahkan ada yang sampai 1 tahun lebih ternyata. Bayang gak sih detailnya kayak gimana dan sekecil apa? Nah, di belakang ini nih ada karyanya yang tampil di pameran-pameran internasional, yaitu The Mogus Coral Universe atau terumbu karang serajut raksasa. Nah, karya ini terdiri dari ribuan elemen dari rajutan-rajutan kecil yang menggambarkan dunia-dunia bawah laut. Terus uniknya, nah tiap-tiap bagiannya itu punya karakter dan punya karakternya sendiri dan bentuk seperti karang, ada yang seperti makhluk laut yang imajinatif gitu. Terus kalau dilihat dari dekat nih, gila banget kayak tiap lekukan-lekukannya itu dibuat manual banget sama perajin-perajinnya gitu dan lucu banget bentuknya. Terus kayak fantasi, bukan jadi realistis gitu. Nah, jadi kayak dunia laut ini versi lebih real gitu loh. Nah, kalau misal kalian perhatiin nih, warna-warnanya juga cerah. Nah, ini tuh ngegambarin banget simbol harapan sekaligus gambar betapa indahnya laut Indonesia. Setiap pulau itu mewakili bagian dari ekosistem laut. Ada pulau yang penuh dengan warna dan ada juga yang warna-warnanya tuh pudar atau itu simbol kondisi terumbu karang yang rusak. Wah, ini jadi bagian favorit gue banget sih Tul, karena kayak dunia fantasi banget gitu. Karya-karya Mulyana ini jadi bikin orang takjub banget deh. Ternyata banyak masalah lingkungan yang dibawa juga ya. Bener banget, Mit. Jadi terumbu karang rajutan ini menggambarkan kecantikan laut yang rapuh dan perubahan yang terjadi entah karena polusi, limbah, atau pemanasan global. Kalau aku pribadi sih setelah ngelihat yang instalasi tadi ya, kayak lebih jadi dapat sindiran yang lembut ya tentang hal-hal berat yang harus dibahas. Nah, setelah melihat bentuk-bentuk rajutannya tadi nih yang lembut, kita bakal diingatin kalau alam itu mudah banget rusak kalau nggak kita jaga. Selain itu, karya berbahan limbah ini menunjukkan bahwa apapun bisa punya nilai kalau kita mau mengolahnya dan melihatnya dengan cara yang baru. Nah, setelah lihat semua ini nih, gue jadi merasa banget kalau ini tuh bukan soal tentang bentuk aja, tapi kayak banyak banget cerita di baliknya nggak sih? Iya. Terus dari karya Mulyana ini kita benar-benar ngebuktiin kayak kita ngelihat bahwa seni bisa menyatukan komunitas, menyampaikan pesan,
tapi tetap punya estetika yang kuat. Nah, Mulyana juga percaya kalau seni bisa mengubah cara kita untuk melihat masalah-masalah lingkungan. Kalau itu tuh kayak sudah kayak bikin bisa merasakan kalau kita tuh biar kita bisa lihat dan peduli juga tentang lingkungan yang ada di sekitar kita gitu. Kadang karya seni nggak cuma sekedar indah buat dilihat, tapi juga bisa bikin kita mikir ulang tentang dunia yang kita tinggalin. Hari ini kita bakal masuk ke dunia penuh warna, tapi terinspirasi dari sesuatu yang sedang rapuh. Buat teman-teman yang tertarik seni, lingkungan, atau cuma mau lihat sesuatu yang beda, kalian wajib banget kenal sama karya-karya Mulyana seperti di Galeri Mogo Studio ini. Semoga vlog ini bikin kalian terinspirasi dan makin cinta ya sama karya-karya seniman dari Indonesia. Bye guys, see you all.